RJ di Relawan Jurnal Indonesia. Seperti itu Pak Ida. Dan yang pertanyaan kedua saya adalah eh, bagaimana jurnal-jurnal misalnya seperti yang saya miliki ini di kampus di Solek bisa juga sudah karena sudah resmi masuk di apa ini di Garuda kemarin, hanya saja ketika misalnya mau pengajuan untuk Sinta misalnya Pak, itu kan 2 tahun. Nah, bisa tidak minta kiat-kiat Pak? Semestinya bagaimana kita tahu bahwa jurnal yang belum bersinta ini nanti bisa Sinta 4, Sinta 6 atau Sinta 5 gitu. Apa 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 substansi dan apa teknik seperti apa yang dilalui gitu. Ya kira-kira nanti dilakukan lulus seperti Sinta 4 atau Sinta 5 atau di Sinta 6 saja misalnya. Karena ada saya lihat teman pengelola jurnal juga, dia nanti 3 tahun dia kelola, tapi kok masih Sinta 5. Pastinya kan Sinta 4, padahal tulisannya lebih bagus, lebih banyak bagus-bagusnya juga. Seperti itu Pak. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya Bapak Ida dan para tim relawan. Terima kasih atas perkenannya. Terima kasih. Demikian. Sepertinya terlempar Pak. Ide bagus. Ya, sepertinya beliau ada di daerah yang sama dengan saya, tiba-tiba mati lampu. Tapi memang diskusinya terlalu meluas, tidak fokus jadinya. Ya, mari kita fokus di etika saja, nggih, Bapak Ibu. Iya, Jadi kalau ada moderator bisa. pertanyaan mungkin yang tidak ini nanti bisa via ke supervisi ya yang ditanyakan oleh Pak siapa dia? Apa namanya? Ibu. Ya, seperti itu. Siapa tadi yang bertanya? Bapak nanti bisa ke supervisi ya Pak untuk yang urusan akreditasi dan lain-lain. Terus kalau yang urusannya dengan apa namanya pengelolaan jurnal juga bisa disupervisi. Jadi saya tulis ya. Ada di supervisi itu di supervisi.relawanjurnal.id. Saya klik di linknya. Nah, jadi monggo Bapak Ibu yang masih menanyakan masalah akreditasi dan pengelolaan jurnal bisa ke supervisi.relawanjurnal.id. Oke, sambil menunggu kembalinya Pak Bagus, mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya, silakan. Baik, ini ada pertanyaan di kolom chat ya. Mohon maaf, saya terputus tadi. Baik, Sudah. silakan Pak. Ada pertanyaan baru Pak. Oh iya, eh, sebentar. Ya, jadi begini Bapak Ibu, izin mencoba menjawab dulu. Memang mohon maaf kalau ada kesan menyalahkan semua penulis atau menggeneralisasi.
jauh dari niat saya untuk melakukan itu. Cuman yang ingin saya munculkan sejak awal adalah kita semua harus sadar bahwa apa yang kita kelola itu adalah amanah yang sangat bermakna, gitu ya. Jadi ibaratnya kita itu diberi kepercayaan untuk mengelola jurnal yang akan mengarahkan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebijakan, gitu. Nah, tadi yang dikatakan oleh Pak Saimul, apakah ada arahannya, apakah ada panduannya, saya siap menjelaskan sebentar lagi. Tapi kalau tadi memang ada pertanyaan, monggo disampaikan dulu. Gimana? Pertanyaan barunya sudah ada atau apa? Benar. Oh, ini sepertinya sebelum Bapak masuk lagi nih, saya kirimkan kembali nih, Pak. Oke, siap. Ini tadi saya juga terlempar karena lampu mati. Oke, Ini Pak, oke, sudah saya kirimkan di chat. siap, siap. Oke, baik. Jadi begini, eh di tingkat kementerian yang berlaku sebagai pemberi akreditasi pengawas gitu ya. Karena yang dikelola di Indonesia ini kan jurnalnya banyak Bapak Ibu ya. Kita termasuk salah satu jurnal open access terbanyak, terbesar sedunia gitu ya. Banyak jurnal yang diterbitkan, banyak ISSN yang didaftarkan gitu ya. Tapi memang tidak semuanya aktif dan berlanjut. Nah, dalam kondisi tadi, sementara ini yang digunakan sebagai acuan adalah ketika seseorang itu salah, mau sengaja maupun tidak disengaja, maupun diketahui maupun tidak, prinsipnya adalah diharapkan ketika ada kesalahan, maka dilakukan perbaikan. Jadi, sebagai pengelola jurnal yang dapat kita lakukan adalah menjamin kualitas terbitan kita. Sehingga ketika kita sudah melakukan redirection, correction, dan atau yang lain, sebagai pengelola jurnal, kita dianggap sudah bertanggung jawab. Jadi, sehubungan dengan itu, ketika ada penulis atau editor ataupun reviewer yang keliru, kewajiban kita sebagai pengelola, editor in chief, dan jajaran tim editor itu adalah melaporkan dan memperbaiki. Ketika itu dilakukan, maka istilahnya kesalahan kita dianggap selesai. Ini dianggap belum selesai ketika itu kita biarkan dan tidak ditindaklanjuti. Nah, ini yang tadi yang asal bayar. Jadi memang itu yang sedang dijaga. Salah satu alasan kenapa kemarin akreditasi itu tertunda lama, itu kan sekali muncul kan langsung ribuan ya Bapak Ibu ya, mungkin hampir 2.000 ya, 500 sekian halaman itu ya. Memang para asesor itu juga bekerja keras gitu ya. Kalau kita bicara mengenai apa ya, dedikasi pengabdian sudah tidak perlu dipertanyakan karena kalau kita bicara mengenai keuntungan finansial yang mereka terima amatlah sangat 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 sedikit gitu ya. Jadi walaupun namanya tidak relawan, tapi juga bekerjanya juga dengan relawan gitu ya. Nah, supaya saya bisa apa ya, menghemat waktu, saya ingin sampaikan ini Bapak Ibu. Jadi, saya izin teruskan materinya dulu. Nah, ini. Jadi, ini. Ini contoh ya. Ini contoh dialog. Ketika kita mempercepat publikasi dari orang yang kita kenal, orang yang dari lembaga kita dan sebagainya, itu kan kadang terjadi. Kadang kita mengatur agar reviewernya bisa lebih mudah atau lebih sulit, lebih ketat atau lebih longgar. Oke. Ketika reviewer dan atau editor menyarankan untuk mengutip sumber tertentu. Ketika penulis mengirimkan naskah ke beberapa jurnal. Ketika reviewer dan atau editor menolak sesuatu karena perbedaan mazhab, ideologi, dan sebagainya. Ini adalah hal-hal yang secara realita kita sering
jumpai, akan jumpai, dan pasti terus-menerus kita hadapi. Nah, sehubungan dengan ini, berbekal dari pengalaman bahwa satu pelanggaran itu kurang, enam pun masih tidak lengkap, maka ada semacam panduan. Jadi, di Handbook of Academic Integrity yang diterbitkan di Springer, kami berhenti memunculkan kategorisasi atau taksonomi pelanggaran. Toshio Kuroki, beliau seorang epidemiologis yang alih profesi dan membuka profesi baru, namanya misconductologist. Misconduct, pelanggaran, penyimpangan, tologis berarti ilmu yang mempelajari itu, ya, ilmuwan. Jadi, beliau berusaha mengelompokkan ragam-ragam pelanggaran. Nah, ada 3 kriteria yang beliau usulkan. Satu, apakah perilaku tertentu itu termasuk pelanggaran kebenaran atau pelanggaran truth, gitu ya. Yang kedua, apakah pelanggaran kepercayaan? Nah, kepercayaan ini saya kembangkan lagi menjadi integritas. Yang ketiga adalah risiko. Oke, saya tampilkan. Ini cuplikan dari tulisan saya dan Pak Dimas Arman Santosa di Springer. Jadi, cara melihatnya begini, Bapak Ibu. Ini adalah ragam ragam perilakunya. Ini bisa di kementerian kan ada 6, tapi ini juga bisa kita kembangkan untuk hal-hal yang lain. Oke. Nah, semua perilaku itu bisa kita takar ini. Apakah ada pelanggaran kebenaran? Boleh jadi pelanggarannya sangat kental, sangat masif gitu ya. Sistematis, berarti bintang 3 istilahnya gitu. Ada tapi tidak banyak, mungkin satu. Oke, itu yang kebenaran. Yang kedua, sebenarnya awalnya adalah trust, tapi setelah dikembangkan lagi, ini menjadi 6. Pelanggaran kepercayaan, pelanggaran tanggung jawab, keadilan, keberanian, penghormatan, kejujuran. Apabila ada satu di antara 6 itu terjadi, walaupun tidak ada yang mengatur, perilaku itu sebenarnya terlarang. Gitu ya. Jadi, yang berusaha dimunculkan sekarang itu bukan mengategorikan pelanggaran, tapi memberikan rambu-rambu. Bapak Ibu, apakah ada pelanggaran kebenaran? Bapak Ibu, apakah ada pelanggaran integritas? Oke. Yang terakhir, risiko. Apakah ada potensi risiko yang terjadi kalau hal itu kita terima atau kita biarkan? Nah, dari sini harapannya kita semua bisa menakar, kita bisa berdialog. Boleh nggak sih kita pakai AI gitu ya? Bolehkah kita melakukan ini, melakukan itu? Jadi harapannya tabel ini, kriteria yang tadi dimunculkan, itu bisa menjadi pegangan di tengah ketidaktahuan gitu ya. Atau saat perilaku kita tidak ketahuan gitu ya. Jadi ketika kita tidak tahu apa yang benar, gunakan kriteria ini. Ketika kita yakin perilaku kita tidak akan ketahuan, gunakan kriteria ini. Oke, ada rinciannya di sini. Nih, apakah informasi itu sesuai dengan kenyataan? Kalau saya bilang, Bapak Ibu di sini gangguan sinyal, ini beneran gangguan sinyal atau ada masalah lain yang saya tutupi gitu ya? Mungkin Bapak Ibu sebagai dosen tahu ya. Bilangnya sakit, ternyata sakitnya surat palsu. Diberikan foto kecelakaan, kecelakaannya orang lain gitu ya. Oke. Apakah ada bukti yang diubah dengan sengaja, disembunyikan, dipalsukan, dikurangi, ditambah, dan sebagainya? Itu benaran. Oke. Yang berikutnya, itu mengenai nilai integritas. Oke. Kepercayaan itu ada poin-poinnya gitu ya. Responsibility, dan seterusnya. Nah, sebagai sebagai pengelola jurnal, sebagai pembaca, gitu ya, sebagai penulis, kita semua punya tanggung jawab sesuai dengan peran kita masing-masing gitu kan. Nah, dalam kondisi itu kita harus menjalankan peran kita secara bertanggung jawab. Kadang kita memang bukan terlibat sebagai penulis, reviewer, atau editor, tapi kan kita sebagai pembaca. Terkadang Bapak Ibu, karena ada begitu banyak jurnal yang dikelola, kementerian itu hanya butuh satu pelapor.
Satu pelapor mau dilaporkan lewat lapor Go ID, ya, mau dilaporkan ke surat ke kementerian dan sebagainya, satu pelapor cukup untuk menghentikan praktik yang salah. Oke, itu pernah terjadi dari sebuah laporan ada jurnal yang sudah terbit, sudah terakreditasi, dicabut. Jadi kalau kita mau terlibat, kita mau mengambil peran, itu bisa. Oke. Berikutnya fairness, keadilan. Nah, salah satu menjadi pertimbangan ketika kita bicara mengenai ChatGPT dan AI dan sebagainya itu adalah apakah semua orang bisa menggunakan layanan yang sama? Apakah informasi yang diberikan itu sudah mempertimbangkan berbagai sumber secara seimbang dan setara, gitu ya. Contoh yang paling mudah, kadang-kadang kalau kita bicara mengenai AI, itu informasi yang diberikan ke AI itu bias budaya, sehingga informasi dari budaya tertentu itu terabaikan. Contoh, dalam budaya kita sekarang sudah muncul kesan bahwa pakaian formal itu jas. Padahal kan tidak harus jas. Kita bisa punya wastra Nusantara itu ya. Kita punya batik, kita punya yang lain-lain itu kan. Tapi kalau orang taunya formal itu hanya jas, maka kalau kita pakai batik dianggapnya tidak formal. Itu contoh yang sederhana. Oke, keberanian ini tadi. Berani nggak kita lapor ketika kita tahu bahwa kita itu benar, tapi yang kita lawan yang berkuasa. Kadang kan ini yang menjadi tantangan dan kendala. Penghormatan. Apakah kita menghormati hasil karya orang lain itu ya? Jangan-jangan kita juga melakukan pelanggaran dan penggunaan secara ilegal, kejujuran. Oke, ini kalau dirangkum semuanya ini adalah nilai integritas akademik yang dirumuskan dari ICAI, International Center on Academic Integrity. Nah, poin ketiga itu adalah risiko. Kadang Bapak Ibu, beberapa orang tuh membiarkan gitu ya, karena berpikir nggak ada risikonya kok, nggak diterbitkan kok, nggak ketahuan kok, nggak ada yang baca kok. Oke, padahal boleh jadi artikel yang kita kelola, yang kita biarkan itu tadi, mungkin akan dibaca oleh seseorang, mungkin akan menjadi dasar kebijakan dan sebagainya. Itu yang kita harus sikapi dengan hati-hati. Jadi, kalau ini dirangkumkan, kembali ke tabel tadi, gitu ya. Kembali ke tabel tadi, ketika Bapak Ibu bertanya-tanya, perilaku ini boleh atau tidak? Kok nggak ada yang mengizinkan? Kok nggak ada larangannya? Gunakan tiga ini sebagai kriteria. Apakah ada pelanggaran kebenaran? Apakah ada pelanggaran nilai-nilai integritas? Apakah ada risiko? Ketika itu ada, walaupun tidak ada yang melarang, jangan dilakukan. Ketika tidak ada pelanggaran, walaupun tidak ada yang mengizinkan, tidak ada pedomannya, Bapak Ibu boleh lakukan. Dengan pertimbangan boleh jadi itu sesuatu yang baru. Ketika zaman dahulu tulisan tangan, kemudian muncul mesin ketik gitu ya. Ketika dari mesin ketik muncul komputer dan sebagainya, itu kan teknologi berkembang. Bukan berarti orang yang pakai komputer itu curang terhadap mesin ketik, orang yang pakai mesin ketik curang terhadap mereka yang tulisannya bagus kan gitu. Oke, jadi kalau kita bicara mengenai etika dan pencegahan, jadi harapannya dengan panduan-panduan yang ada, dengan kriteria yang ada, kita bisa melakukan yang namanya self-assessment. Nah, informasi ini harapannya kita berikan kepada pengelola jurnal, reviewer, penulis, mahasiswa yang kita didik, dan lain-lainnya. Ini gambaran umumnya, gitu ya. Nanti materi akan saya titipkan kepada panitia, gitu kan. Nah, di sini juga ada cuplikan dari peraturan menteri yang dapat dibaca kalau Bapak Ibu ingin mengetahui lebih dalam, gitu. Mungkin sementara itu dulu. Saya khawatir dari segi waktunya nanti terlalu panjang. Tadi ada pertanyaan yang belum terjawab di chat kalau nggak salah ya. Hmm. Oke. Jurnal yang asal bayar bisa terbit termasuk faktor yang mempengaruhi. Betul gitu ya. Senjata kenyataan gitu. Jadi di pedoman akreditasi yang sedang disiapkan itu akan ada apa ya? Ada semacam ketentuan mengenai jumlah publikasi karena beberapa jurnal itu ketika belum akreditasi kan kita kesulitan naskah. Ketika sudah terakreditasi kadang kita kesulitan menolak gitu ya. Nah, beberapa memanfaatkan itu dengan cara jumlah artikel yang diterbitkan itu bisa
lebih banyak daripada jumlah minum obat dalam sehari itu ya. Ada kan yang publikasinya sampai ratusan sampai ribuan itu kan dalam 1 tahun. Nah, masalahnya tadi bukan hanya naskahnya itu sampah, tapi itu juga limbah karena beracun. Nah, kita sebagai pengelola jurnal harapannya saling berkolaborasi. Gimana caranya kita bisa menghasilkan publikasi tepat waktu dengan cara yang baik, bermartabat. Yang kami sedang upayakan di psikologi adalah kolaborasi antara pengelola jurnal dengan prodi, kemudian dengan kementerian, sehingga bagi penerima hibah dapat disalurkan, diberikan kesempatan untuk melakukan semacam pameran. Pameran proposal penelitian, kemudian pengelola jurnal itu lihat, kemudian kita pinang. Jadi ketika kita sebagai penulis, sebagai peneliti, kita sudah punya istilahnya kontrak publikasi. Tapi kontrak yang legal ya, bukan berarti kontraknya ini kayak apa ya, asal bayar terbit, bukan. Ada kriterianya. Kalau ini terpenuhi, maka Anda akan diterima. Kalau diselesaikan tepat pada waktunya, kami akan terbitkan. Nah, artinya ada apa ya, kesepahaman dan keinginan untuk saling menjaga, menghasilkan naskah, yang satunya mendapatkan naskah, berproses sampai terbit. Itu salah satu yang sedang kami upayakan, paling tidak di bidang psikologi, demi memastikan mereka yang mau nulis punya jurnal untuk menerbitkannya, mereka yang ngelola jurnal punya naskah untuk diterbitkan. Gitu. Kalau satu naskah, satu nomor ya maksudnya ya, minimal kan 5. Apakah ada batas maksimalnya? Tidak ada. Tapi tadi, kadang-kadang ketika itu tidak diatur, bukan berarti boleh sembarangan gitu ya. Percayalah Bapak Ibu, kita mau bikin aturannya tuh bingung. Boleh berubah tapi tidak boleh banyak-banyak. Banyaknya tuh berapa? 10%. Loh Bapak Ibu, kalau kita naskahnya hanya 5, 10% itu setengah artikel gitu. Jadi kadang bingung, karena itu akhirnya mau dibikin semacam grading. Jurnal yang selama ini terbitannya 5 sampai 10 dianggap menyimpang kalau melonjak menjadi berapa gitu ya. Jurnal yang 10 sampai 20 gitu. Kadang kadang aturan ini tidak semuanya bisa diceritakan secara terbuka. Kenapa? Karena diakali gitu ya. Contoh, Bapak Ibu tidak boleh minum paracetamol ya. Boleh jadi langsung nyari sekarang kan, paracetamol itu apa, jualnya siapa, dan sebagainya. Gitu. Jadi kita pakai rambu-rambu gitu ya. Rambu-rambu itu digunakan sebagai arahan pegangan, tapi pasti tetap ada juga yang tidak bisa disampaikan secara terbuka. Karena tadi, kadang menyampaikan secara terbuka itu justru menjerumuskan ke jalan yang salah. Bapak Ibu tidak boleh pakai sayhab ya. Loh, apa itu sayhab itu? Kan jadi ketahuan, Mbak. Kira-kira gitu. Dari 5 ke 10 gitu ya. Jadi kembali ke tadi, sekarang ini sedang disiapkan aturan perangkat prosedur bahwa kalau mau ada perubahan harus lapor dulu. Gitu ya. Seingat saya lapornya ke BRIN, penerbit ISSN gitu ya, mengenai periodenya, mengenai jumlahnya gitu ya. Jadi selama kalau dalam bahasa Jawa itu kan ngono yo ngono mung ojo ngono gitu ya. Boleh begitu tapi jangan jangan sebegitunya tuh ya. Nah, kadang-kadang rambu-rambunya ini yang kita perlu saling diskusikan gitu. Dari Pak Heru ini terkait jumlah jurnal ini jurnal atau naskah? Ngapunten Pak Heru. Artikel. Ya tadi, jadi sebenarnya kan harapan dari pemerintah itu kan bisa ada banyak naskah yang terbit gitu ya. Ketika kemarin ada teguran, itu jurnal yang menerbitkan ratusan sampai ribuan itu dia bilang gini, Bapak Ibu ini yang mohon maaf tidak pandai gitu ya. Saya bisa kok ngelola ratusan naskah dalam sebulan. Itu mudah. Tapi setelah kami lihat itu ya loh, kok bisa dalam satu nomor itu ya, penulis yang sama itu bisa muncul beberapa kali gitu. Bahkan ada plagiat di antara di dalam nomor itu sendiri gitu. Jadi mereka tuh beneran bayar terbit gitu ya. Jadi kadang ada yang bayar sekarang terbitnya kemarin. Loh kok bisa? Nah ini saya mau ngomong susah ini. Ini ngomong bukan untuk ditiru Bapak Ibu ya, tapi disisipkan gitu loh di nomor yang sebelumnya. Nah itu kan praktik-praktik yang tidak baik gitu ya.
Nah, eh, dari Pak Albert, jadi memang sulit Bapak Ibu. Jadi kadang mohon maaf, jangankan Cinta satu itu ya. Scopus Q1 Web of Science pun juga tidak menjamin. Jadi jurnalnya tidak jaminan, penulisnya tidak jaminan gitu ya. Prosedurnya pun juga tidak jaminan. Jadi kita yang harus berhati-hati. Nah, tapi tadi, apa sih bedanya antara kebenaran dengan kepercayaan? Kebenaran itu masih bisa dibuktikan. Tapi kalau kepercayaan itu kadang nggak bisa dibuktikan. Ya hanya dimodali yakin aja, kayak iman itu kan. Kalau saya bilang, Bapak Ibu saya ada di Surabaya sekarang tuh. Mungkin dengan tracking, dengan cek lokasi bisa ketahuan. Tapi kalau saya bilang Bapak Ibu, saya tidak tidak sedang memikirkan Bapak Ibu. Ini buktikannya gimana? Ada hal yang mungkin yang tahu ya hanya pelakunya tuh. Nah, dalam kondisi itu, maka mirip dengan pernyataan konflik kepentingan itu kan. Ketika dikatakan saya tidak memiliki konflik kepentingan, itu bukan jaminan tidak memiliki konflik kepentingan. Tapi pada saat ini saya mengaku tidak punya konflik kepentingan, sehingga jika terbukti sebaliknya, saya dianggap bohong. Kira-kira gitu. Monggo, Bapak Ibu, ada lagi kah yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Eh, saya izin. Monggo, Pak John. Nah, Pak, singkat saja. Tadi kan Bapak teringat di publis di edisi sebelumnya atau di back issue. Kan seluruh full text artikel kan sudah diserahkan ke Garuda, kan itu ya. Garuda apa saya kurang ingat apa, lupa itu ya. Apa Brain XZ apa Garuda. Nah, kalau sekiranya muncul di dalam volume nomor tersebut padahal pada data yang diserahkan ke BRIN itu tidak ada, kan menjadi masalah nanti, Pak. Mohon pencerahannya. Terima Oh, kasih. siap. Ya, jadi gini. Kalau kita, saya izin menggunakan bahasa Inggris, tiga istilah ya, atau mungkin empat. Satu itu appropriate use, penggunaan yang benar. Oke. Kemudian ada misuse, ada abuse. Misuse itu berarti penggunaannya salah. Contoh, eh, bayangkan obat itu diminum 3 kali sehari 1 butir, tapi diminumnya 1 kali 3 butir. Itu misuse, tidak sesuai ketentuan. Gitu kan. Abuse itu tidak sesuai tujuan. Tujuannya itu menghilangkan nyeri, tapi digunakan untuk apa? Eksitasi ataupun untuk bersenang-senang atau psikotropika dan sebagainya. Gitu. Nah, terkait tadi yang Bapak tanyakan mengenai Garuda dan sebagainya, jadi ada kalanya pengelola Garuda dan sebagainya itu tidak tahu khilaf ataupun yang lain gitu ya. Kenapa? Karena yang dikelola kan banyak. Apalagi kalau satu jurnal tiba-tiba menerbitkannya ratusan ribuan. Wah, asesoran juga pusing menilai segitu banyaknya naskah itu kan. Nah, apakah back issue bisa ketahuan dan sebagainya? Nah, sekarang dari kementerian juga mengembangkan AI untuk mendeteksi. Jadi ada semacam radar gitu ya, yang digunakan untuk melihat. Ketika nanti lonjakannya itu sangat-sangat signifikan, itu akan dipantau. Bukan untuk disanksi, tapi untuk ditanya. Nah, tapi kan ini kan susah ya Bapak Ibu ya, saya ngomong gini. Jangan-jangan nanti seperti nama saya, ide bagus itu ya. Oh, berarti akan diperiksa kalau melonjak ya Pak ya. Berarti kalau lonjakannya tidak kentara, perlahan-lahan tidak masalah. Nah, ini kan susah juga saya ngomongnya. Jadi, memang harapannya dengan teknologi, dengan penyegaran, sosialisasi dan sebagainya, kita tahu sama tahu bahwa ada perilaku yang baik, ada perilaku yang salah dan penyalahgunaan. Itu tadi. Nah, dalam kasus tertentu sanksinya itu kan dikurangi akreditasinya, ditunda, apa boleh mengusulkan, atau bahkan yang paling berat itu kan antara discontinue dan cancel gitu kan.
Kalau discontinue berarti tidak diteruskan, tapi yang lama masih ada. Kalau cancel itu kan dibatalkan semuanya. Gitu ya. Jadi harapannya kita tahu sama tahu apa sih bedanya correction dan redirection. Correction itu masih bisa diperbaiki, isinya masih dapat dipergunakan. Redirection itu isinya tidak boleh dipercaya, digunakan karena sudah berbahaya dan mematikan, mirip limbah tadi itu. Oke, jadi harapannya kita tahu, kita sadar bersama bahwa yang kita publikasikan ini bukan sekadar cerita. Cerita yang salah aja bisa memunculkan kesan yang salah gitu ya. Puisi yang mengarahkan, karya sastra yang membuat orang memiliki emosi, pemikiran, fantasi, keyakinan yang keliru, itu juga bisa berbahaya, teman. Apalagi kalau faktanya yang dibelokkan. Jadi kita harus berhati-hati gitu ya. Mungkin tadi izin Bu Lydia nggih, yang sastra. Menurut saya Bu, kadang saya kan bidangnya psikologi ya Bu ya. Ada orang bilang kalau dokter suntik salah mati. Psikologi kan enggak apa-apa. Saya bilang tidak. Kalau psikologi salah konseling itu penderitanya sepanjang hidup. Percayalah, Betul, penderitaan ya sepanjang Pak, hidup betul. mungkin lebih menyakitkan daripada mati seketika itu. Ngeten. Nggih. Sementara dari saya itu ngapunten kalau ada yang salah atau keliru. Baik. Sepertinya ini harus saya cut nih, Pak. Siap, Bu. Teman-teman yang di Indonesia Timur sudah mulai siap-siap untuk buka Nggih. puasa. Jadi saya panggil moderatornya dulu yang tadi Mbak Ya. Arfia ya. Mbak Arfia, monggo di close saja Mbak Arfia. Ini menarik memang dari awal Pak Bagus sudah ngajak kita untuk banyak diskusi ya. Jadi kita bisa menemukan konvensi bersama. Tujuannya tidak hanya memberikan materi, tapi juga kita sama-sama menyamakan pemahaman mengenai etika akademik. Kita sama-sama di Surabaya, Pak. Saya Oh ya, di ya. Oh, yang tadi waktu saya terlempar, Bapak juga terlempar. Sepertinya penyebabnya sama, lampu sama. mati. Iya, betul. Nggih, nggih, siap. Ini karena Mbak Arfianya sedang tidak online sepertinya. Baik, saya wakili saja, nggih, Pak Bagus. Matur nuwun banget sudah berbagi. Para audiens juga sudah sangat interaktif hari ini. Konvensi-konvensi yang kita hasilkan hari ini sangat bermanfaat, terutama kaitannya dengan hal-hal etis yang selama ini mungkin jauh dari jangkauan kita. Mungkin kita merasa itu tidak salah, kita merasa itu tidak nggak masalah lah, nggak kelihatan atau gimana. Tapi ternyata ini sangat berbahaya karena tadi analoginya Pak Bagus tadi adalah limbah dan racun. Hmm. Ngeri jadinya ya. Kok Nggih, jadinya Bu. tambah berat kerjaan kita ya Pak ya. Nggih, siap. Apalagi kalau di kampus ngelola jurnalnya nggak cuma satu. Nah, itu, Bu. Nah ya. eh. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas atensi, perhatian dan semuanya, dan terutama juga ke Pak Bagus atas materinya hari ini. Kami sebagai panitia mengucapkan terima kasih dan kepada para audien, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan sebentar lagi mungkin yang di daerah timur di Surabaya juga akan berbuka. Selamat berbuka. Saya tutup acara hari ini, Ngabuburit Jurnal Ilmiah yang keempat. Ya, kita tutup bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.